Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Setia Damayanti, NPM 2117031063. Saya berasal dari sekolahan SMA Negeri 1 Pasisakti. Hobi saya yaitu berwirausaha dan membaca artikel tentang mental, sikap, dan perilaku manusia. Alasan saya masuk jurusan matematika yaitu karena di jurusan matematika kita dapat mengembangkan keterampilan analisis dan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan pemecahan masalah. Hal ini yang menjadi alasan saya memilih jurusan matematika, dan menurut saya di matematika kita harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang menepati peringkat tinggi dalam daftar aset saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah standarisasi dari bahasa Melayu, tepatnya bahasa Melayu dari dialek Riau, yang digunakan sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara Indonesia. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan sebagai lingua franca perdagangan di Nusantara dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Bahasa Melayu sebagai pendahulu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar perdagangan yang ada di suku yang berbeda di Nusantara. Penggunaan ini berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera bagian selatan dan berjaya antara abad ke-7 hingga 11 Masehi. Pada masa Sriwijaya ini, bahasa Melayu menyerap banyak kata serapan dari bahasa Sanskerta sebagai pengaruh dari kebudayaan India dan agama Hindu dan Buddha yang mendominasi pada masa ini. Pada Sumpah Pemuda tahun 1926, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, dan setelah Indonesia merdeka pada 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1900 Pasal 36. Kemudian, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia dengan bahasa saya. Kebijakan pengaturan penggunaan bahasa daerah merupakan pelengkap pengaturan tentang bahasa Indonesia atau bahasa negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang menjadi cikal bakal yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahasa daerah boleh digunakan pada tahap awal pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu senada. Untuk itu, bahasa asing juga dapat digunakan. Baik bahasa daerah maupun bahasa asing mempunyai fungsi pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas menjadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sejak tahun 1950 telah menerapkan prinsip Education for All yang dicetuskan oleh UNESCO pada tahun 1950-an. Penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar dunia pendidikan merupakan upaya menjaga pendidikan peserta didik yang belum mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal itu sekaligus juga menjadi bukti bahwa Indonesia telah menerapkan program MLE atau Multi Education, yang program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat diumumkan pada kelas atau sekolah dasar. Kemudian, eksistensi dari kedudukan bahasa daerah sebagai muatan lokal memberikan efek yang sangat efektif dalam mempelajari bahasa daerah. Salah satunya contohnya adalah bahasa Jawa, yaitu bahasa saya. Tak banyak remaja sebagai generasi muda yang saat ini mahir bahasa Jawa, apalagi dalam bahasa Jawa memiliki tingkat penggunaan. Hal ini yang mendasari perlu disampaikan pembekalan berbahasa Jawa sekaligus untuk mengangkat kearifan lokal, dan merupakan pentingnya peran keluarga untuk berbicara dan melatih anak menggunakan bahasa Jawa agar mereka terbiasa. Jika orang tua menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar, maka anak akan mencontoh agar bahasa Jawa itu tidak pudar oleh perkembangan zaman dan terus terekspor. Banyak sekali saat ini seperti Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai upaya model pelindungan bahasa dan sastra Jawa sebagai sumbangan signifikan dalam upaya pelindungan dan pengembangan bahasa sastra daerah, merupakan eksistensi mempertahankan bahasa Jawa di era modern ini. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang sejarah bahasa Indonesia dan pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah atau
bahasa saya yaitu bahasa Jawa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.